A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi ayatil ukhra. Qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masih bisa berjumpa dalam rangka kemudian ta'awadu bil birri wat taqwa, yakni saling kemudian tolong menolong dalam ketakwaan, tawasobil haqqi wa tawasobis sabr, saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kemudian kesabaran. Teman-teman sekalian, kita sadari ya bahwa kita sudah memasuki hari ke-17 Ramadan, di mana di hari ke-17 ini merupakan hari yang sangat bersejarah. Kalaupun malamnya tadi malam sudah kita lewati, merupakan malam juga yang bersejarah. Ya, bahwa kita merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan kewajiban kepada kita, ya. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, kewajiban itu telah sama-sama kita ketahui. Nah, insyaallah kita akan kemudian membahas terkait dengan ke-17 Ramadan, yakni nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita ketahui bahwa ketika kita kemudian menjumpai bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia ini, tentu ada keutamaan yang ada di dalamnya. Nah, salah satunya yakni ketika kita berjumpa di 17 Ramadan, baik malamnya maupun siang harinya, kita ketahui bahwa di sana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an ya di 17 Ramadan. Ya, sebagian para ulama mengatakan diturunkan ke langit pertama, kemudian diangsur, kemudian wahyu tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu apakah dalilnya? Adakah dalilnya terkait hal tersebut? Turunnya Al-Quran tersebut ternyata selain perintah daripada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, Allah juga menjelaskan bahwa di dalam bulan Ramadan tersebut Allah telah menurunkan Al-Quran. Sebagaimana dilanjutan ayat ya, yang sebelumnya tadi, surah Al-Baqarah 183. Ternyata di surah Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي
فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ila akhiril ayah. Allah telah menjelaskan di surah Al-Baqarah 185 bahwa bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi yang diturunkan, unzila ya, alladzi yang unzila fihil Qur'an, yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Dan para ulama sepakat bahwa ya, jumhur ulama mengatakan bahwa di 17 Ramadan itu Al-Qur'an telah diturunkan. Walaupun ada yang berbeda pendapat terkait dengan turunkannya apakah sekaligus atau kemudian diturunkan ke langit pertama dan diangsur wahyu tersebut ya kepada Rasulullah SAW. Nah, tentu bagi seorang muslim harus ada sikap. Apa sikap seorang muslim kemudian ketika menghadapi atau berjumpa dengan 17 Ramadan, di mana di bulan ini kemudian di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, maka kemudian sikapnya adalah menghormati hari tersebut. Walaupun seluruh hari Ramadan merupakan hari-hari yang mulia, namun ketika turunkan Al-Qur'an, setidaknya ya seorang muslim harus kemudian melakukan hal tersebut, baik malam tersebut memperbanyak bacaan Al-Qur'an ya, memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Kemudian ya kalau bisa di sana dilakukan kemudian muhasabah diri, kemudian dilakukan tadabbur Al-Qur'an. Dan yang terpenting dari itu semua adalah mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an telah jelaskan tadi, unzila fihil Qur'an hudal linnas ya, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan ya, antara untuk menjelaskan dan kemudian sebagai bayan, bayyinat penjelasan ya, antara petunjuk dan juga sesuatu pembeda. Kalau orang kemudian mengambil Al-Qur'an, maka dia akan tertunjuki dan dia akan menjadi berbeda dengan orang-orang lainnya, yakni dia kemudian bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian inilah yang harus diperhatikan oleh seorang muslim ketika kemudian dia berjumpa dengan nuzul Quran. Mungkin banyak yang melakukan, ya enggak masalah, yang penting tidak melanggar syariat ya. Di 17 Ramadan melakukan perlombaan ya, perlombaan tahfiz, perlombaan perlombaan tilawah dan lain sebagainya ya, bagi anak-anak SMA, SMP, SD dan lain sebagainya, MI ya, bahkan di pesantren. Nah, ini tidak salah ya, tetapi kemudian yang terpenting tadi sampaikan di awal adalah bagaimana kemudian mengamalkan isi-isi kandungan Al-Quran tersebut, praktek daripada isi Al-Quran tersebut. Nah, mudah-mudahan ceramah singkat ini atau tausiah singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa Al-Quran yang kemudian keseharian kita baca ternyata diturunkan di 17 Ramadan. Maka oleh karena itu kita harus bergembira, Allah telah turunkan di bulan yang mulia ini, menjadikan kita mulia ya, syahrul Ramadan, syahrul mubarak ini. Kemudian kita ambil hikmah daripada turunnya Al-Quran tersebut dengan kita baca, tadabburi, amalkan, dan kita dakwahkan kepada ya kaum muslimin maupun orang-orang yang belum mendapatkan hidayah ya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita istiqomah dalam ketaatan. Semoga kita berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Saya Zidane Subuhan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.